Tidak ada makhluk yang bisa menyembunyikan diri dari Allah. Segala sesuatu terlihat jelas oleh Allah, bahkan semua isi hati kita terbuka di hadapannya, dan setiap kita akan berdiri dan memberi pertanggungjawaban kepadanya. Shalom, sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh senang kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Refleksi Sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-73 di dalam serial pembahasan kitab Injil Markus dengan tema Persembahan Janda Miskin. Saya akan bacakan untuk kita semuanya dari Markus 12 ayat 41 sampai 44 di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Waktu Yesus masih berada di teras rumah Allah, dia duduk menghadap peti persembahan sambil memperhatikan orang-orang yang memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memasukkan sejumlah uang yang besar. Lalu seorang janda miskin datang dan memasukkan 2 uang logam yang nilainya paling kecil. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Apa yang aku katakan ini benar. Persembahan janda miskin ini nilainya lebih besar dari persembahan semua orang di sini, sekalipun orang-orang kaya itu, karena mereka memberi sedikit dari kelebihan harta mereka, sedangkan janda yang sangat miskin ini memberi semua miliknya, yaitu seluruh biaya hidupnya." Markus 12 ayat 41 sampai 44. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, mengajar di Bait Allah pada hari Selasa minggu terakhir, Yesus menunjukkannya kepada doktrin para pemimpin agama, praktek para pemimpin agama. Di penghujung hari, dengan kejadian terakhir dari pelayanan publiknya, Yesus mengamati orang-orang yang memasukkan uang ke dalam perbendaharaan Bait Allah, melakukan pengamatan tentang persembahan seorang janda miskin. Yesus baru saja memperingatkan terhadap ahli Taurat yang melahap rumah-rumah janda. Sebaliknya, perhatikan contoh yang luar biasa dari salah satunya, yakni janda yang miskin ini. Yang pertama, narasi, janda ini memasukkan uang ke dalam peti perbendaharaan Bait Allah. Yesus mengamati orang-orang yang menaruh uang di perbendaharaan. Ini adalah salah satu dari 13 wadah di area yang dikenal sebagai persembahan perempuan. Wadah ini diberi tanda menunjukkan bagaimana uang itu akan mengalir digunakan sebagai persembahan di Bait Allah, yang juga ada persembahan berupa kayu, korban, dan dupa. Kita perhatikan dan bandingkan dengan kontribusi ataupun persembahan orang kaya. Banyak orang kaya memberi dalam jumlah besar. Pemberian itu sendiri sangat terpuji, mengingatkan pada persembahan ataupun kontribusi pertama pada waktu masih berada di kemah suci. Persembahan janda miskin adalah seorang janda miskin melemparkan 2 keping uang logam yang di dalam bahasa Yunaninya adalah leptos, bernilai 1 kuadran. Di dalam bahasa Yunaninya adalah kodrantes, yang merupakan 1/64 dari denarius, yakni upah sehari. Jika upah 1 hari adalah $25, sebuah kodran akan bernilai 75 sen. Sebuah keping uang logam sama dengan 40 sen, setara dengan Rp200.000, dan 2 keping uang logam setara dengan Rp400.000. Pengamatan Yesus
Janda miskin ini memberi lebih dari semua orang yang telah diberikan kepada perbendaharaan. Mereka memberi dari kelimpahan mereka. Sedangkan janda miskin ini memberi semua yang dia miliki dari seluruh mata pencahariannya. Yesus sangat terkesan, dia memanggil murid-muridnya. Dia menekankan pentingnya pengamatannya dengan mengawali ucapannya dengan, "Pasti aku berkata kepadamu." Dalam semangat pengamatannya, inilah beberapa observasi, pelajaran bagi murid. Perhatikan bahwa Yesus memanggil murid-muridnya sendiri. Ini menunjukkan bahwa ajaran itu ditujukan untuk mereka dan untuk semua murid berikutnya. Apa yang bisa kita pelajari dari teladan persembahan janda miskin ini? Nilai hadiah dari Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan mengukur pemberian bukan dengan apa yang kita lakukan, tetapi dengan apa yang kita simpan untuk diri kita sendiri. Nilai suatu hadiah bukanlah jumlah yang diberikan, tetapi harga untuk memberi. Tuhan mengukur pemberian dengan pengorbanan yang terlibat. Tetapi berkatalah raja kepada Arauna, "Bukan begitu, melainkan aku mau membelinya daripadamu dengan membayar harganya. Sebab aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan Allahku korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa." Sesudah itu Daud membeli tempat pengirikan dan lembu-lembu itu dengan harga 50 shikal perak. 2 Samuel pasal 24 ayat 24. Tuhan memperhatikan motif pemberian kita, sarana kita, dan caranya memberi. Ini merupakan dorongan besar bagi mereka yang memiliki sedikit harta materi, tetapi keinginan besar untuk memberi kepadanya. Kita belajar bahwa kebebasan orang miskin seringkali lebih besar daripada orang kaya. Pentingnya pemberian seseorang. Yang penting di mata Tuhan bukanlah apa yang dimiliki seseorang, tetapi pengabdian yang menyebabkan seseorang memberi bahkan pada seorang pribadi. Dengan demikian, bahkan yang termiskin dari yang miskin bisa menjadi kaya di dalam iman. Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada sebarang siapa yang mengasihi Dia? Saudara-saudara yang kukasihi, dengarkanlah. Yakobus 2 ayat 5. Kita belajar bahwa orang harus diukur dengan iman mereka, bukan dengan kekayaan mereka. Persetujuan kemiskinan sukarela. Banyak orang hari ini akan mengkritik janda ini karena tidak menafkahi masa depannya, tidak menginvestasi apalagi menabung karena kurangnya pandangan ke depan dan kehati-hatiannya. Untuk menjadi tergantung pada sistem kesejahteraan Israel. Apabila engkau menuai di ladangmu, lalu terlupa seberkas di ladang, maka janganlah engkau kembali untuk mengambilnya. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu. Apabila engkau memetik hasil pohon zaitunmu dengan memukul-mukulnya, janganlah engkau memeriksa dahan-dahannya sekali lagi. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda. Apabila engkau mengumpulkan hasil kebun anggurmu, janganlah engkau mengadakan pemetikan sekali lagi. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda. Ulangan 24 ayat 19 sampai 21. Namun kemiskinan sukarela hanyalah salah satu contoh yang ditemukan di kitab suci. Yesus memilih hidup dalam kemiskinan sukarela. Yesus berkata kepadanya, "Anjing hutan mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia, yaitu aku, tidak mempunyai tempat untuk beristirahat." Lukas 9 ayat 58. Dia menasihati beberapa orang untuk melakukan hal yang sama dalam pelayanan mereka sebagai murid. Ketika mendengar dia berkata begitu, Yesus berkata kepadanya, "Masih ada satu hal lagi yang perlu kamu lakukan. Pulanglah dan juallah semua milikmu, lalu bagikanlah uangnya kepada orang-orang miskin. Dengan begitu kamu akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kepadaku dan ikutlah aku." Lukas 18 ayat 22.
Yesus mengajar murid-muridnya untuk mempercayai pemeliharaan Tuhan. Kita belajar bahwa kemiskinan sukarela dapat menjadi pilihan yang layak bagi beberapa murid. Yesus masih memperhatikan bagaimana orang memberi. Pemberian Ananias dan Safira tidak luput dari perhatiannya. Mereka yang memberi dengan murah hati dan ceria akan diperhatikan. Misalnya 2 Korintus 9 ayat 6-7, perhatikanlah ini, orang yang menanam sedikit akan menuai sedikit, dan orang yang menanam banyak akan menuai banyak. Hendaklah setiap kalian memberi dengan hati yang rela, jangan dengan hati yang sedih atau paksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan hati yang senang. Sama seperti semua yang kita lakukan diperhatikan oleh Tuhan. Dan ingatlah, tidak ada makhluk yang bisa menyembunyikan diri dari Allah. Segala sesuatu terlihat jelas oleh Allah, bahkan semua isi hati kita terbuka di hadapannya. Dan setiap kita akan berdiri dan memberi pertanggungjawaban kepadanya. Ibrani 4 ayat 13. Kita belajar bahwa pemberian kita tidak luput dari perhatian Tuhan kita. Kisah persembahan janda miskin harus mendorong perenungan yang penuh doa mengenai pemberian kita sendiri untuk tujuan Tuhan, untuk amal. Kita mungkin berpikir kita unggul di dalam memberi, tetapi apakah kita benar-benar mempersembahkannya dengan tulus? Kisah persembahan janda yang miskin juga mempersiapkan kita untuk menghadapi apa yang akan diberitakan dalam Injil Markus. Dia mencontohkan pemberian pengorbanan dalam pelayanan kepada Tuhan. Segera kita juga akan membaca tentang Tuhan Yesus yang memberikan segalanya untuk melayani kita. Karena kalian sudah mengenal kebaikan hati Tuhan kita Kristus Yesus. Biarpun dia sangat kaya, tetapi demi untuk menyelamatkan kita, dia pernah menjadi miskin, bahkan menjadi orang yang paling miskin, supaya kita menerima semua kekayaan rohani. 2 Korintus 8 ayat 9. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya kita boleh mencontoh ataupun meneladani persembahan janda miskin yang memberi dengan iman dan dengan hati yang penuh sukacita. Dan Tuhan Yesus memberkati seluruh persembahan kita dan menyertai kita. Shalom.